Mengejutkan, tak ada kabar prosesi lamaran apalagi undangan pernikahan. Mantan artis cilik Tina Toon tiba-tiba mengunggah video pernikahannya dengan lelaki yang kini telah sah jadi suaminya Daniel. Tina diduga telah menikah Juni 2023 lalu di sebuah gereja kawasan Jakarta. Prosesi pernikahan serba tertutup itu dibalut dengan gaun serba hitam dan putih. Dan seperti inilah prosesi pernikahan Tina dan suaminya Daniel. Ya, selama ini Tina memang relatif menyembunyikan sosok dan identitas kekasihnya di hadapan publik. Apalagi sejak 2019 lalu, pelantun bolo-bolo ini resmi menyandang status anggota DPRD Jakarta 2024. Namun teka-teki ihwal siapa kekasih Tina Toon akhirnya terkuak. Lantas seperti apa ekspresi bahagia Tina dan kekasihnya setelah untuk pertama kalinya muncul ke media? Bukan saja tabir rahasia siapa calon suami Tina yang akhirnya terkuak ke publik, tapi warganet juga malah heboh menyoroti capaian body goals dari Tina yang tampak cantik dan ramping dengan berat badan yang turun 25 kg setelah menjalani program diet. Ya lancip banget ya. Coba kita makan dulu biar bisa balik lagi ya. Mudah-mudahan. Mendingan ya. Kita makan lagi biar agak gedean dikit. Berbeda dengan berat badan sebelumnya yang lebih terlihat berisi saat belum menjalani program diet. Tina tampil serasi dengan sang kekasih yang baru saja diperkenalkannya ke publik. Daniel, kekasih Tina, disebut-sebut merupakan seorang profesional muda. Selama menjalin kasih dengan Tina, Daniel memang tak pernah mau tampil di depan juru-warta bersama sang kekasih. Baik Tina maupun sang kekasih disebut-sebut sama-sama sibuk hingga jarang menghabiskan waktu bersama. Apalagi tugas sebagai anggota legislatif membuat Tina harus kerja ekstra. Ya, ini Pak Tri dari Sekwan. Nah, ini ada berita acara kemarin pengucapan sumpah dan janji. Ya, ini baru ditandatangan suratnya. Ya. Begini. Ini apa ya? Udah ya, Pak? Sah nih. Nah, sah ya. Ya. Ini bukan foto, Pak, video, Pak. Halo. Waduh, ini lagi diskusi ya, Pak. Ya biasa lah. Ya, ini Bang Joni Simanjuntak. Nah, kemarin kita sudah dapil nih. Gak dapil kita Kelapa Gading, Cilincing, Koja, Kepulauan Seribu. Jadi nanti kita berjuangnya Bang dong 5 tahun ya, tepat situan kita dong ya. Nah, ini harus saya belajar banyak. Senior, tapi luar biasa humble-nya. Namun meski jarang menghabiskan waktu bersama, baik Daniel maupun Tina sama-sama membangun kepercayaan dan kesetiaan. Lantas benarkah dengan modal cinta dan kesetiaan itu, Tina dan Daniel mantap melangkah? Usai resmi menikah dengan Daniel, kabarnya Tina akan menggelar pesta susulan yang melibatkan banyak tetamu undangan baik dari kalangan selebritis maupun pejabat. Tapi kapan pesta susulan itu akan digelar, Tina masih belum mau membocorkannya. Saat Tina Toon sudah menemukan belahan jiwa, tak mau kalah, artis cilik yang lama tak muncul ke publik yakni Leony Fitri Hartanti
jika diketahui akan segera melepas masa lajangnya bersama seorang pria idamannya. Teranyar mantan personil trio Kwek-Kwek ini disebut-sebut telah resmi dilamar pria bule. Tanda-tanda itu terlibat dari postingan yang dibagikannya saat momen fitting gaun. Dari postingan yang beredar, wanita 35 tahun ini tampak anggun mengenakan gaun glamor serba hitam dengan senyum bahagia yang terus tersungging. Tapi entah momen itu benar-benar merupakan momen pelepasan masa lajangnya. Memang masih berselimut misteri. Yang jelas, sejak hengkang dari trio Kwek-Kwek, Leony sejak lama vakum dari dunia hiburan tanah air. Namanya sempat beken karena lagu-lagunya bersama trio Kwek-Kwek banyak digemari publik kala itu. Jika momen fitting gaun Leony masih harus dikonfirmasi, apakah ia sungguhan akan melepas masa lajang atau hanya sekedar tengah melakoni pekerjaan. Di tempat berbeda, penyanyi Putri Aryani juga tengah berbinar bahagia karena santer dikabarkan mendapatkan hadiah sebuah rumah di kawasan Jakarta dari pengusaha Rudy Salim. Namun usut punya usut, rupanya rumah tersebut disediakan sang pengusaha sebagai tempat tinggal sementara sesuai kesepakatan kontrak kerja. Bukan dikasih cuma-cuma ya? Bukan, seperti yang saya bilang. Kan tadi Rudy udah bilang nggak Dan dikasih. Putri juga nggak pernah minta, Iya. karena Putri punya jiwa juang. Maka itu yang saya selalu bilang, kita bangsa Indonesia bangsa pejuang, bukan bangsa peminta-minta. Dikasih juga nggak mau dia. Dia maunya, enggak, saya bisa beli sendiri nanti. Pasti ngomongnya begitu. Berjuang. Itulah wanita Indonesia sejati. Itulah yang saya harus banyak belajar juga dari Putri, dan kita semua harus belajar banyak dari Putri. Iya, kebetulan ada, jadinya kita fasilitasi. Putri Aryani sendiri kabarnya tak mau menerima hadiah secara cuma-cuma, apalagi ia bukan datang dari kalangan biasa. Kediaman Putri sendiri bahkan berdiri bak istana mewah. Bahkan Maya Estianty sempat dibuat terperangah kala melihat penampakan kediaman milik kedua orang tua Putri. Maka wajar jika Putri sesungguhnya tak terlalu butuh kado cuma-cuma dari pengusaha. Apalagi pelantun Loneliness yang membuat juri America's Got Talent, Simon Cowell ini ingin punya rumah impian dari hasil kerja keras dan prestasi yang ditorehkan. Bukan karena belas kasihan, apalagi hanya dimanfaatkan karena tengah viral. Tapi kalau seandainya nanti rumahnya ini akan diberi karena Putri baik dan berprestasi, mau nggak kira-kira rumah diberikan Enggak. sama Mas Rudy? Om Rudy? Enggak. Kenapa? Maunya beli biar kerasa, wah this is mine gitu. Tapi kan itu bentuk hargaan Om Rudy terhadap kerja keras dari Putri sendiri. Ya kalau saya kasih, nanti dia kasih duit ke saya. Iya, gitu. Ya paling Nukerannya gitu. Ini penandatanganan, lebih tepatnya seremoni pendirian perusahaan digital milik Putri Aryani dan pendirian Yayasan Putri Aryani, yang mana pendapatan dari Putri Aryani sebahagian akan masuk ke yayasan tersebut untuk banyak sekali seperti pekerjaan kemanusiaan, Kemanusiaan, ya betul. pekerjaan pendidikan, pekerjaan kesehatan, pembantuan kepada orang-orang yang tak mampu dan sebagainya, itu masuk ke dalam yayasan tersebut. Kalau alasan yayasan membangun bukan alasan saya maunya untung. Saya juga bingung Nggak, kenapa jadi- Putri mau, silakan. Gini, karena kan harta itu titipan ya dari Allah. Gimana caranya Putri bisa amanah dengan harta yang dititipkan ini kepada Putri, dan juga mewujudkan hablum minannas, hubungan sama manusia. So that's why Putri mendirikan yayasan ini, dan sebagian harta dari Putri hibahkan untuk yayasan ini. Perusahaan tentunya kita ada strategi-strategi seperti yang kami sudah paparkan tadi. Kedepannya dari digital akan ada apa, non digital akan ada apa, itu semua
dirundingkan secara bersama-sama dengan Putri dan keluarga. Kedepannya akan seperti apa semua dirundingkan bersama-sama. Namun kalau untuk yayasan itu murni tindakan yang sudah dilakukan Putri dan keluarga bukan dari sekarang, dari sebelum Sudah udah lama. lama. Tapi yayasan itu untuk peresmian aja dan biar impactnya lebih luas. Dan baru sekarang yayasan ini ada landasan hukumnya, udah Ya, dibikin hukumnya, iya, betul. aktenya dan sudah jadi Yayasan Putri Aryani ini di hari ini juga. Kebahagiaan terbesar itu jika kita bermanfaat bagi orang lain. Karena Putri selain di IGT kan dia juga apply untuk kuliahnya. Kuliah. Jadi Iya. semoga kalau memang semua dilancarkan sama Allah. Lurusnya kemana? Kameranya yang mana nih? Banyak soalnya. Di belakang kali Pak. Kalau semoga semua dilancarkan oleh Allah dan Putri bisa berkuliah di sana, melanjutkan studi dan tetap perusahaan ini juga akan Bisa dijalankan. dijalankan di sana.